Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, rekan-rekan hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib, jamaah kajian malam Senin Masjid Fatimah Az-Zahra yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan nikmat, hidayah, taufik serta inayahnya, kita semua masih dimudahkan, dilapangkan untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Salah satunya kita sama-sama bermujalasah di taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti sunnahnya dan untuk menjadi rasa syukur atas nikmat-nikmatnya. Nabi SAW bersabda, wa idza marartum bi riyadil jannah farfa'u. Barang siapa yang melewati, andaikan kalian melewati taman-taman syurganya Allah, maka berhentilah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman syurganya Allah ini? Maka Nabi SAW menjawab, kholaqud dzikr, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dan juga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan di yaumil qiyamah kelak. Teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema kita pada malam yang penuh barokah ini, tema yang tidak kalah pentingnya, yaitu malu atau al-haya sebagai benteng keimanan kita. Iman secara bahasa itu berarti berasal dari amana yu'minu imanan, atau membenarkan atau meyakini. Secara istilah tasdiqu bil qalb wa taqriru bil lisan wal a'malu bil jawarih. Kita meyakini, membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, satu-satunya pencipta serta pengatur seluruh hidup, seluruh alam semesta. Wa taqriru bil lisan, kita ikrarkan, kita ucapkan dengan lisan, wal a'malu bil jawarih, dan kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Artinya iman itu terdiri dari amalan hati, amalan lisan, dan juga amalan anggota badan kita ini. Tentu namanya amalan pasti ada namanya syubhatnya, ada namanya godaan, ada namanya perusak dari amalan tersebut. Maka dibutuhkan yang namanya benteng, yang namanya pelindung. Sebesar apa
sebuah istana yang megah, kalaulah tanpa ada benteng yang mampu melindunginya, akan mudah dihancurkan oleh musuh. Begitu pula sebaik apapun fasilitas aksesoris yang ada di rumah seseorang, kalaulah tidak memiliki dinding, pasti akan mudah terkena angin, hujan dan lain sebagainya. Maka iman pun sama. Ibadah hati seseorang, ibadah lisan seseorang, ibadah perbuatan anggota badan perlu yang namanya benteng yang kokoh agar bisa istiqomah, agar bisa betul-betul menjadi ibadah yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu benteng dari iman tersebut adalah al-haya atau malu. Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu terdiri dari 70-an atau 60-an cabang. Maka kenapa 70-an atau 60-an? Bid'un ini artinya adalah angka antara 3 sampai 9. Jadi bisa jadi 73, bisa jadi 74 atau 79 atau 63 sampai 69. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian apa? Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Dan puncak yang paling tinggi dari keimanan seseorang adalah meyakini dalam hati tidak ada Tuhan selain Allah, melisankan ketika kita bersyahadat, apapun amal kita kekurangannya Allah akan sempurnakan. Kemudian kedua apa? Dibuktikan dengan kita betul-betul mengakui menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adnaha imma totul adha anit thoriq. Dan cabang iman yang paling rendah ketika seseorang meminggirkan atau menyingkirkan sesuatu yang membahayakan para pejalan, orang yang lewat di jalan tersebut dia singkirkan, walaupun hanya satu duri, walaupun hanya kulit pisang, maka ini bukti ada keimanan di dalam hatinya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu ini termasuk cabang dari keimanan, dan dia termasuk dari benteng. Bahkan kalau kita melihat dalam sejarah di mana orang-orang Jepang itu memiliki tradisi yang namanya harakiri. Hara itu perut, kiri adalah memotong perut atau bunuh diri untuk menjaga kehormatan mereka ketika kalah di dalam peperangan, ketika akan ditawan, daripada mereka ditawan, mereka di bawah kekuasaan orang, maka daripada seperti itu mereka lebih menjaga kehormatannya, lebih menjaga rasa malunya dengan apa? Membunuh dirinya sendiri. Maka kita pun sama. Kalau kita tidak memiliki rasa malu, kita akan berada di bawah genggaman kendali daripada nafsu kita itu sendiri. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan as-sa'adah kulluha ayyamlikar rajulu nafsahu. Kebahagiaan yang hakiki ketika seseorang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Wasyaqawah an tamlikahu nafsuhu. Sebaliknya, segala kesengsaraan, segala kesedihan, kehinaan itu ketika seseorang sudah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita sama-sama membahas bahwa malu sebagian dari iman. Bahkan Nabi SAW menggandengkan antara iman seseorang dengan rasa malunya. Beliau bersabda, al-haya'u wal iman qurina jami'an. Iman dan rasa malu itu diikat, digabungkan bersamaan. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Ketika satu iman sudah
ketika salah satunya diangkat atau dihilangkan, maka yang lain pun akan terhilangkan. Namun pertanyaannya, rasa malu yang seperti apa? Dalam Quran surah Al-Ahzab, ya, Quran yang surah yang ke-33 ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu la yastahyi minal haqq. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah malu dalam kebenaran. Walaupun kita dalam keadaan sosial, status sosial kita mungkin bukan pejabat yang berpangkat tinggi, kita rakyat biasa. Namun kita nggak perlu malu, karena itu semua sudah Allah lah yang menyutradainya. Kita nggak perlu malu, kita punya motor yang sudah butut atau sudah antik, sudah tua. Justru alhamdulillah, motor yang sudah tua, kalau kita tinggal di rumah, depan rumah pun insya Allah pencuri juga mikir-mikir mau ngambil, ya. Maka kita harus senantiasa menempatkan malu itu pada tempatnya. Gak perlu malu wajah kita gak seganteng artis atau tidak six pack para orang-orang yang six pack, ya gak apa-apa. Bisa jadi orang yang six pack hidupnya susah karena sering nahan nafas, biar terlihat tidak maju perutnya. Sudah hidup apa adanya. Malulah ketika kita ini kelak di akhirat tidak memiliki kendaraan. Yang lainnya memakai unta, yang lainnya memakai sapi, ya. Sehingga orang-orang tersebut berlomba-lomba cepat-cepatan ke masjid, terutama di hari Jumat. Bukannya malah belum komat, akhirnya masih di luar, akhirnya dapatnya telur nggak bisa dinaiki. Maka malulah seperti itu. Rumah kita mungkin tidak semegah rumahnya para pejabat, nggak perlu malu. Namun malulah ketika kita kembali ke tempat asal kita, namun kita tidak memiliki istana yang megah, bahkan kita nggak tahu kemana harus kembali, malah harus transit dulu ke neraka. Maka malu inilah yang memaksa, yang mampu menjadi benteng dari kendalian hawa nafsu tadi. Sehingga walaupun dalam keadaan kepepet pun dia memaksa dirinya untuk tidak melakukan perkara yang Allah haramkan. Bahkan dalam keadaan tersembunyi pun tidak ada seorang yang melihatnya. Dia di kamar sendirian, hanya ada seorang wanita diajak untuk berzina. Dia mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah, malu kepada Allah. Mau bilang apa nanti ketika di akhirat? Maka inilah malu yang sejati. Wallahu la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu di dalam kebenaran. Gak perlu malu kita mungkin pakaian kita tidak semodis atau tidak sengetren zaman sekarang. Namun malulah ketika aurat kita terbuka, ketika pakaian tadi digunakan untuk sombong, untuk saling pamer dan lain sebagainya. Wal iyadu billah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka malulah yang akan memaksa kita untuk terus dalam jalan kebaikan sehingga kita masuk ke dalam surga, syukur-syukur tanpa hisab. Karena kalau kita diberi pilihan, kira-kira lebih pilih mana, dipaksa masuk surga, atau dipersilahkan masuk VIP-nya neraka? Kira-kira pilih mana? Nah, dipersilahkan, gak perlu dipaksa. Namun ke tempat yang kurang baik. Tentu walaupun VIP kita akan menolaknya, karena di dalamnya siksa yang begitu pedih dan kegagalannya tidak bisa kita perbaiki lagi. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, ternyata sifat malu ini menjadi salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Hayyu, Al-Hayyu, yaitu
sang maha pemalu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun satirun sitirun yuhibbul haya was sitra." Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha penutup. Yuhibbul haya was sitra, dan Allah mencintai orang yang pemalu dan orang yang senang menutup. Menutup apa? Menutup aurat. Menutup apa? Menutup aibnya orang lain. Fa idza tagsala ahadukum falyastatir. Dan ketika seseorang sedang mandi, hendaknya dia menutup dirinya dari pandangan orang lain. Atau istilahnya kalau sekarang mungkin sudah jelas kamar mandinya pasti tertutup. Hadis ini, asbabul wurudnya, keluarnya hadis ini terjadi ketika seorang sahabat buang air di tempat yang terbuka tanpa ada penutup. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala maha pemalu dan maha penutup, dan Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat malu dan juga memiliki sifat penutup. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala." Sesungguhnya Rabbmu tabaraka wa ta'ala, maha tinggi dan maha mulia. Hayyun karimun, maha pemalu dan maha mulia. Yastahyi min ibadihi, beliau atau Allah Subhanahu wa taala malu kepada hambanya idza rafa'a yadayhi ayyaruddahuma sifron. Allah malu ketika seorang hambanya mengangkat tangannya berdoa memohon kepadanya, kemudian Allah mengembalikan tangannya dengan tangan hampa atau tidak ada hasilnya. Allah malu. Sehingga apa? Menegaskan bahwa Allah maha pemalu, maha mulia, dan Allah pasti mengabulkan doa orang-orang yang mengangkat tangannya. Namun ada syarat yang lain di dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 186 yang kita baca di muqaddimah tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila mereka bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah, aku ini sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang memohon kepadaku. Namun ada syaratnya, falyastajibuli wal yu'minu bi. Maka penuhilah perintahku. Perintah yang harus dikerjakan, larangan harus ditinggalkan. Wal yu'minu bi, dan teruslah beriman, la'allahum yarsyudun, agar mereka tetap berada dalam kebenaran. Maka di satu sisi Allah pasti mengabulkan doa orang yang mengangkat tangannya, dan ya sewajarnya saja, nggak perlu kita ngangkat tangan ya Allah ya, terlalu secukupnya saja, sewajarnya saja. Kemudian harus memenuhi perintahnya. Kalau kita penuh dengan dosa, tidak malu mengambil harta orang lain, tidak malu berkata kotor, tidak malu meninggalkan sholat, tidak malu membuka aurat, bagaimana Allah akan mengabulkan? Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan dua ayat Al-Qur'an, dan terakhirnya ditutup dengan apa? Tsumma dzakara ar-rajulu yutilus safar asy'atha aghbara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan seorang yang sedang perjalanan jauh sampai bajunya kusut, rambutnya kusut ya, bajunya kumuh, sudah banyak debu dan lain sebagainya akibat perjalanan. Seharusnya doanya mustajab. Kemudian menghadap ke langit mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Rob, berdoa. Namun mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun. Makanannya haram, minumannya haram, kemudian
pakaiannya berasal dari rizki yang haram. Wa ghudi bil haram kaifa ustijabalahu. Bagaimana doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang malu. Kemudian yang kedua, para malaikat juga sama. Para malaikat yang mulia memiliki sifat malu. Malu kepada siapa? Malu kepada orang-orang yang soleh. Malu kepada orang-orang yang senantiasa menjaga pandangannya dari pandangan yang haram. Suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika didatangi, Nabi duduk dalam posisi betisnya terbuka. Kalau betis itu kan aurat laki-laki kan mulai dari lutut sampai perut Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membiarkan betisnya terbuka. Abu Bakar kemudian menanyakan masalah-masalah. Setelah selesai pulang, kemudian datanglah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, sama menanyakan masalah-masalahnya. Kemudian Nabi tetap dalam posisi betis terbuka. Kemudian ketiga kalinya datanglah sahabat yang lain yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika itu tiba-tiba Nabi SAW merubah posisi duduknya dan menutup betisnya yang terbuka tadi. Maka setelah Utsman pulang, Aisyah bertanya, kenapa kok perlakuannya berbeda dengan Utsman, sedangkan kepada ayahnya dan kepada Umar betisnya terbuka. Maka Nabi SAW ketika ditanya, beliau menjawab, ala astahyi min rajulin tastahyi minhu al malaikah. Bagaimana aku tidak malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masya Allah. Maka kisah ini, hadis ini menjelaskan yang pertama, malaikat itu memiliki sifat malu. Nabi SAW memiliki sifat malu. Dan orang-orang yang soleh yang bersama Nabi SAW juga sama memiliki sifat malu. Dan disebutkan Utsman bin Affan, malaikat malu kepada beliau salah satunya karena Utsman sangat menjaga pandangannya. Bahkan terhadap yang ada di dalam tubuhnya pun dia sangat-sangat menjaga pandangannya. Allahu Akbar. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau orang sudah tidak punya sifat malu, maka akan banyak dosa yang akan dia lakukan. Nafsu sudah mulai menguasai dirinya. Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu hayaan. Nabi dahulu itu orang yang lebih pemalu dari seorang wanita yang minal adro'i fi hidriha, dari seorang wanita yang sudah ditunang atau sudah dipingit. Jadi kalau orang sudah ditunang kan sangat menjaga sekali dari lelaki-lelaki yang bukan mahramnya. Kalau sekarang kita melihat mau ditunang ataupun tidak ada perbedaannya. Mereka bahkan waliyadzubillah tidak malu untuk pamer auratnya sendiri dengan bangga memperlihatkan kecantikan sendiri, waliyadzubillah. Justru itulah kemerosotan dari derajatnya yang mulia di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Maka tidak heran bila di akhir zaman ini yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Karena itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, di mana beliau bersabda, bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam itu muncul di tengah keasingan masyarakat dengan sunnah-sunnahnya, dengan syariatnya yang sangat berbeda, seakan-akan asing di masyarakat ketika itu, dan Islam akan kembali seperti hal yang asing di tengah masyarakat. Buktinya apa? Sekarang ada orang yang menutup aurat dengan rapat,
diributkan. Wah, itu radikul dan lain sebagainya. Sedangkan ada orang yang mengumbar auratnya diam saja, malah curi-curi pandang, wal iyadzubillah. Maka sekarang ada istilah namanya bupati nggih. Buka paha tinggi-tinggi, wal iyadzubillah. Ada juga namanya sekwilda ya. Bukan sekretaris Sekwilda ini adalah sekitar ya daerah wilayah dada. Mereka suka memperlihatkan, wal iyadzubillah. Padahal ketika seorang istri atau seorang anak mengumbar auratnya tertutup namun lekuk-lekuknya sengaja diperlihatkan, maka akan menyeret suaminya, menyeret orang tuanya, menyeret kakaknya untuk ikut ke dalam siksa api neraka, wal iyadu billah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahkan kucing saja memiliki sifat malu nggih, sehingga ada istilah namanya malu-malu kucing nggih. Kalau dikasih pura-pura enggak mau. Namun ketika sudah tidak ada, dia makan nggih. Kucing saja mampu menjaga kehormatannya. Masa kita yang orang yang beriman ya, orang yang memiliki akal, masa kita tidak memiliki malu? Bahkan putri ya, ada namanya tanaman putri malu. Daun saja memiliki malu, Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata Allah ciptakan dengan hikmah yang besar. Kalau kita lihat daun putri malu memiliki tangkai yang banyak apa? Durinya. Seorang wanita harus seperti itu. Kepada lelaki yang bukan mahramnya harus sangar ya, bukan sangar maksudnya berani goda, mungkin di istilahnya dia mampu menjaga marwahnya, menjaga harga dirinya, bukan malah menggoda orang atau bukan malah memamerkan atau centil atau lain sebagainya. Tidak, mereka mampu menjaga marwahnya dari godaan orang-orang yang bukan mahramnya. Kemudian kalau kita lihat tanaman putri malu ini memiliki akar yang kokoh, sehingga kalau kita cabut tidak mudah. Maka itulah seorang muslimah seharusnya seperti itu. Dia memiliki akidah yang kuat sehingga diterpa dengan ujian, fitnah dan lain sebagainya tetap kokoh karena akarnya sudah kokoh. Kemudian memiliki benteng dari fitnah-fitnah ketika kehidupan sehari-harinya atau ketika keluar rumahnya. Maka itu beberapa keutamaan dari sifat malu. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan At-Tirmidzi, di mana suatu ketika Nabi SAW berkata kepada para sahabat, istahyu minallahi haqqul haya, malulah kepada Allah dengan malu yang sesungguhnya. Maka para sahabat mengatakan, kulluna nastahya Rasulullah, kita sudah malu kalau kita nggak pakai pakaian, malu kalau misalnya kita memakai pakaian yang kusam, memakai pakaian yang sudah kotor, itu kita juga malu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW kemudian melanjutkan, manistahya minallahi haqqul haya falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a, yang artinya barang siapa yang betul-betul malu kepada Allah, maka dia akan menjaga kepala dan yang ada di dalam kepalanya. Apa yang ada di kepalanya? Pertama mata, sehingga mata dijaga dari pandangan yang haram. Dan kelak di akhirat ada dua mata yang Allah akan jauhkan dari siksa api neraka. Yang pertama mata yang terhindar. Yang pertama mata yang menangis di tengah malam dalam kesendiriannya kepada Allah. Dan yang kedua adalah mata yang senantiasa dijaga dari pandangan yang haram. Maka orang yang Allah uji dengan tunanetra, bisa jadi secara duniawi itu adalah kekurangan, namun secara ukhrawi justru itu adalah
kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, sehingga apa? Allah jaga pandangannya dari pandangan yang haram, sehingga terbebas dari panah-panah setan. Karena panah setan itu salah satu panahnya adalah melalui pandangan. Maka dulu kan kita biasanya pandangan pertama jatuhnya ke hati contohnya, nggih. Maka ini yang pertama, jaga kepala dan apa yang ada di kepala kita, telinga kita, lisan kita, dari perbuatan perkataan yang kotor, perkataan yang tidak ada faidahnya. Maka Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memilih berkata yang baik atau diam lebih baik. Maka dia malu kalau mau berbicara yang tidak baik. Kemudian akalnya juga mau berbuat licik, dia tak malu kepada Allah. Mau berbuat yang curang, mendolimi orang, dia juga malu kepada Allah. Inilah malu yang sesungguhnya, sehingga kepala dan yang ada di dalamnya dia jaga dari perkara yang Allah tidak ridhoi. Kemudian apa? Wal batna wa ma hawa, menjaga perutnya dan juga yang ada di dalamnya. Ustaz, saya nggak bisa menjaga perut saya dari apa? Dari terlalu maju. Itu beda lagi ya. Maksud menjaga perut di sini adalah apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita berikan kepada anak istri kita, hendaknya dari harta yang haram. Inilah malu yang sesungguhnya. Sehingga walaupun dia ditawari dengan suap, karena dia tahu ar-rashi wal murtashi finnar, penyuap dan orang yang disuap sama-sama di neraka, dia malu kalau nanti kelak masuk neraka. Akhirnya tidak, dia tolak walaupun secara duniawi keuntungannya besar. Korupsi, riba, kemudian hal-hal yang Allah telah haram, judi, seakan-akan cepat kayanya. Namun kalau orang malu, dia lebih memilih menahan malunya dengan hidup sederhana. Yang penting di akhirat kelak dia tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru Allah akan bangga-banggakan. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan berikan naungan di hari yang tak ada naungan. Salah satunya adalah seorang pemuda yang diajak berzina, seorang wanita yang cantik, kaya, berkedudukan, dan dalam kesendirian, namun dia lebih memilih takut atau malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang gak perlu ditawarin, sudah malah nyari sendiri, waliyadzubillah. Karena inilah sesungguhnya akhir zaman memang semakin berat ujian atau fitnahnya atau syubhat-syubhatnya. Maka pentingnya kita untuk meningkatkan rasa malu kita. Kemudian belum cukup menjaga perut dan isinya, namun apa? Wal yadhkuril mauta wal bila, hendaknya memperbanyak mengingat kematian dan bagaimana keadaan kita di kubur kelak. Nabi SAW bersabda, Inna sodaqota la tudfi'u hararatal qabr. Sesungguhnya sedekah itu mampu memadamkan panasnya siksa kubur. Artinya mampu membantu kita untuk terhindar dari siksa kubur. Kemudian bacaan Al-Quran kita, sholat kita akan menerangi kita di dalam kubur. Kemudian senang silaturahmi, senang memaafkan orang, hatinya lapang, Allah akan lapangkan dirinya dalam kubur. Maka dia akan terus ingat, karena inilah orang yang cerdas sesungguhnya, bukan yang paling banyak titelnya, yang paling tinggi pendidikannya, profesor, doktor, MPD, SPD dan lain sebagainya, sampai nanti yang terakhir ALM, almarhum. Maka percuma
Nabi SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang mampu mengontrol hawa nafsunya dan mampu mempersiapkan dirinya untuk hari kematiannya atau kehidupan setelah kita meninggal. Maka ini yang penting bagi kita. Kemudian apa? Waman aradal akhirata taraka zinatad dunya. Barang siapa yang ingin kehidupan yang baik di akhirat, kemuliaan di akhirat, hendaknya dia meninggalkan kemewah-mewahan atau berfoya-foya di dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang mampu mengerjakan 4 hal tersebut, yang pertama menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya, kemudian menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya, kemudian banyak mengingat mati dan mengingat siksa kubur, dan yang keempat meninggalkan cinta dunia, maka itulah sesungguhnya orang yang malu sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malu karena kita nggak punya motor baru, bukan malu kita nggak punya pakaian baru, malu kita nggak punya istri baru, malu namanya. Ya, maka bukan itu, namun malu yang sesungguhnya yang 4 ini. Namun ada yang malu tidak baik. Apa itu? Malu bagi penuntut ilmu. Seorang ulama yang bernama Imam Mujahid rahimahullah berkata, la yata'allamul ilma mustahyin wa mustakbirin. Tidak akan dapat ilmu seorang yang pemalu dan juga seorang yang takabur atau sombong, sehingga ilmunya tidak masuk. Dia belum bisa baca Al-Quran karena umurnya sudah mungkin 30 tahun lebih, sehingga malu, maka tidak akan mampu mendapatkan ilmu. Maka kembali lagi ke kaidah ke awal, wallahu la yastahyi minal haqq. Allah tidak malu dalam perkara yang benar, yang baik, walaupun tidak ada satupun orang yang mau menemani kita dalam kebaikan tersebut. Enggak perlu malu, karena kemuliaan tidak diukur dengan berapa banyak, namun kemuliaan diukur seberapa ridho Allah kepada kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi SAW memuji wanita-wanita Ansor, sahabiah-sahabiah Ansor, istri para sahabat-sahabat Ansor. Mengapa? Karena wanita-wanita Ansor tidak pernah malu dalam menuntut ilmu. Bahkan dalam hal yang mohon maaf privasi tentang fikih kewanitaan pun, mereka ketika tidak faham, tidak ada yang tahu, mereka akan memberanikan diri bertanya kepada siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ni'man nisa'u, sebaik-baik wanita, nisaul Ansor, wanita-wanita Ansor. Lam yakun yamna'hunna al-haya ayyatafaqqahna fid din. Tidak ada rasa malu yang menghalangi, yang menjadikan mereka minder, yang melarang mereka untuk terus memahami agama, untuk terus menuntut ilmu agama. Maka kita nggak perlu malu, walaupun mungkin kita yang paling tua dalam majelis tersebut, atau mungkin kita yang paling nggak bisa, tidak apa-apa, karena yang Allah nilai adalah usaha kita. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka inilah yang menjadikan rasa malu itu penting bagi agama kita, dan rasa malu harus ditempatkan pada tempatnya, bukan di semua tempat. Mau ke masjid malu karena apa? Mungkin sendalnya selen, tidak apa-apa. Mungkin kita malu ketika ke masjid kita jadi makmum yang masbuk, tidak apa-apa daripada kita enggak ke masjid. Maka malulah dalam hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Nabi SAW
menyebutkan keutamaan malu yang lain, bahwa malu ini termasuk akhlak Islam, akhlak orang muslim yang sesungguhnya. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan At-Tabrani, inna likulli dinin khuluqan, sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak, memiliki budi pekerti yang mulia. Wa khuluqul Islam al-haya, dan budi pekertinya orang Islam, akhlaknya yang mulia orang Islam itu ada pada rasa malu. Maka ini kemudian yang terakhir, bahwa rasa malu itu senantiasa mendatangkan kebaikan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, la ya'tihil al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan-kebaikan bagi orangnya. Maka marilah kita tingkatkan rasa malu kita sehingga tidak menjadikan kita malu-maluin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam urusan dunia kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha dan berdoa. Namun malulah kepada akhirat yang belum tahu, belum pasti kita ini nanti kembalinya kemana, transitnya kemana. Kalau dunia kita sebelum lahir, bahkan 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan, sudah Allah gariskan, sudah Allah putuskan. Namun untuk akhirat kita Allah belum menggariskan kecuali bila kita terus berupaya yang terbaik untuk tempat kita di akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang malu yang sebenarnya, bukan malu dalam urusan dunia, namun malu dalam 4 hal yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tutup atau ada pertanyaan ini? Tidak ada ya? Atau mungkin kita langsung mengamalkan mawon nggih, malu bertanya mawon ya. Baik, mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa hamdalah dan kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.